Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di channel Aden Buso. Oke, kali ini kita akan berbagi seperti biasa. Kalau nggak ngevlog, kita berbagi. Kita akan berbagi tentang ya, sok minum dulu. Kunci apa aja nih yang kalau kita jarak jauh, kita jalan jauh tapi bisa ngehandle gitu. Nanti di sini ada beberapa yang akan kita bagi. Kira-kira apa aja yang harus dibawa kalau kita perjalanan jauh. Oke. Yang pertama kita akan lihat sebanyak apa kunci yang akan dibawa. Ini dia. Buset. Banyak banget gitu ya, luar biasa. Kalau terlalu banyak gini agak ribet juga bawanya ya. Tapi kita harus lihat sesuai dengan kunci-kunci atau baut-baut yang sudah kita rawat di motor kita atau sudah kita tanam di motor kita gitu guys. Oke guys, lagi cuy. Nah, yang pertama ini, yang pertama kunci 1412. Kunci 1412 itu ini untuk apa? Biasanya motor 2 tak itu kalau dia settingannya belum pas dan pengen pakai jarak jauh, kendalanya bisa di piston, kekeringan oli, kekeringan suplai BBM ya. Mau nggak mau harus bawa ini. Harus bawa 12 14. 14-nya untuk bawah, 14-nya untuk bawah, 12-nya untuk atas. Nah, disarankan emang yang di atas itu, yang di sini nih, kita pakai baut-baut yang panjang atau baut nanas. Kebanyakan sih yang edukasi sebelum-sebelumnya kita udah bahas. Harusnya pakai yang nanas gitu. Kecuali yang memang dia suka ori banget, dia suka yang orian gitu, nggak suka yang variasi-variasi, boleh saja, bebas, nggak masalah. Cuman teman-teman juga bawa kuncinya nanti bakal ribet, nggak sesimpel itu. Teman-teman harus bawa ini, kunci sok gagang gede atau gagang kecil terserah, dengan mata 12, karena posisi si bautnya di dalam. Nggak bisa pakai yang biasa seperti ini, nggak bisa. Dia di posisinya di dalam, jadi nggak nyampe, otomatis ini bakal lecet dan memang nggak bisa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berarti kita awasin dulu nih, ini nggak usah karena kita udah pakai yang nanas. Kita cuman ini doang nih. Hari ini singkirin dulu, ini doang nih, satu nih. Kedua kunci L5. L5 ini buat apa? L5 ini sangat berfungsi sekali karena baut blok kanan kiri kita sudah L stainless. Ini dia. Pompa oli bermasalah bisa dibuka langsung, L stainless. Perkoplingan bermasalah bisa langsung dibuka, L stainless. Ya, kalau perkoplingan pokoknya semua L semua. Tinggal cukup bawa kunci ini aja satu, beres. Cukup ini aja. Nah, untuk selahannya boleh bawa L6. Oke, L6 ini buat selahan, karena selahan biasanya semua pakai baut L6 biasanya. Jadi biar simple bawanya L5 L6, atau ada juga yang sudah keluaran baru, dia matanya itu, kepalanya itu L5. Jadi cukup cuman L5 aja. Berhubung punya kita pakai L6, jadi kita harus bawa L6. Ini simple. Kunci 14-12, tapi kalau bisa kunci 14-12-nya jangan model gini. Kalau bisa, maksudnya kalau ini udah paling minimal standar gitu. Tapi kalau ada yang model begini, yang dia lebih tinggi ininya, nah itu boleh banget, disarankan banget. Kalau ini kan ceper tuh. Kalau ini lebih tinggi boleh nih. Tapi biasanya nggak ada 14-12, biasanya 13-12 biasanya. Oke, kalau nggak ada yang kayak gini nggak apa-apa. Kita pakai ATS. Oke, cuman ini beres. Terus obeng min juga bisa buat karbu,
bisa buat nyeting penghantar stud, tapi ini jarang banget digunain. Kalau bisa cari obeng yang plus minus, ada plus bisa dicopot jadi minusnya juga, dan harus obengnya matanya bagus ya, matanya bagus, jangan yang mudah selek, itu bisa jadi lebih simpel. Jadi satu obengnya cuma satu doang cukup. Tang di sini fungsinya luar biasa. Tang itu satu tang ini agak gede nih, bisa buat mukul. Nanti kalau misalkan ada sesuatu yang memang harus dipukul, contohnya kayak gear lepas, baut gear lepas, dia buat memukul, dan obeng ini buat si platnya. Gear itu bisa copot, hati-hati. Makanya kalau kondisi prima insya Allah enggak sih. Kalau nggak kondisi prima ini buat bisa getok-getok apa gitu ya, plat-plat. Kalau misalkan ada baut selek, terus kita nyari kaleng, dia buat ngegetok, buat ngebengkokin, buat segala macam yang berbau-bau besi. Ini bisa untuk baut yang sudah selek, atau ngambil yang kayak main jet ereking, bisa pakai ini. Terserah teman-teman mau bawa apa enggak, tergantung kondisi motor teman-teman. Kalau kondisi motor sehat-sehat aja, sebaiknya nggak usah dibawa sih, agak berat juga soalnya ini. Bebas, ini alternatif ya. Oke, kita taruh sini. Terus kalau yang dia kalter kanan kirinya masih pakai baut, masih orisinil, teman-teman harus agak sedikit kerepotan. Biasanya harus bawa ini, harus bawa juga obeng ketok, karena nggak bisa dia langsung pakai obeng biasanya ya, nggak bisa, karena jarang banget obeng yang presisi dan obeng yang bagus bisa obeng kembang yang bagus bisa ngalahin gitu. Kalau nggak ini sama kunci T boleh gitu. Ini agak ribet, kita singkirin dulu. Mudah-mudahan teman-teman udah pakai L atau pakai T8, itu lebih simpel. Kita kesampingkan dulu, terus ini obeng kesampingkan. Nah, amplas ini fungsinya kalau misalkan suatu saat mesin teman-teman nge-gym, ini tinggal amplas aja, mudah-mudahan sih ceketnya nggak sampai parah, nggak sampai bolong, nggak sampai kebakar. Jadi cuman amplas doang. Ini penting banget nih kalau buat jarak jauh. Amplas dikit aja sih, cuman sebaris gini, sesenti juga ke bawah cukup amplas, karena ini enteng banget dan teman-teman bisa pakai. Oke, ini yang paling penting luar biasa, kunci busi teman-teman bebas mau kunci busi gede kecil, yang penting peruntukannya untuk busi yang motor kita pakai, Poswan, Ereking sama ya gedenya. Nah, kita harus bawa kunci busi karena ini penting banget. Terus busi cadangan, kalau ada busi bekas juga nggak apa-apa, tapi busi cadangan yang masih hidup boleh dibawa. Terus kunci 10 ini biasanya sih kita cukup bawa kunci Inggris ya, cuman ada beberapa bagian yang nggak bisa pakai kunci Inggris, memang harus pakai kunci ini, pas sama ring ya. Kunci 10 ini agak sedikit lebih penting lah. Ini banyak banget penting buat plat nomor, buat speedometer, buat membran, terus buat baut-baut yang dalam-dalam tuh. Ini harusnya pakai ini gitu. Ini juga harus dibawa kalau teman-teman, karena ini ringan juga, teman-teman bisa bawa, simple. Terus sisi lainnya kalau teman-teman memang senang bawa berat, alternatif yang ini, teman-teman boleh bawa matanya. Ini mata 19. Mata 19 ini buat apa? Mata 19 ini buat primer sama kopling sekunder ya. Ini biasanya sama depan belakang untuk mengurangi hal-hal. Ini mah bener-bener touring jauh nih biasanya. Dan yang senang kebut-kebutan nih agak-agak berpikir ke kunci shock. Meskipun memang agak gimana ya, agak sedikit ribet sih kalau pakai kunci shock gitu. Hal lainnya tribon, karena tribon itu enteng juga, dan suatu saat kenapa di bagian mesin tribon itu bisa menutup kebocoran. Dan solasi biasanya perkabelan ada konslet, bawa ini solasi. Terus bawa cutter ini buat motong, gunting, cutter terserah teman-teman, yang simpel aja karena ini fungsinya banyak sekali. Dan ini dia rantai teman-teman, kalau nggak prima
jangan berani-berani jarak jauh nggak bawa ini harus dibawa nih minimal 1 teman-teman bawa. Jadi ketika putus rantai langsung pasang, langsung modifikasi. Atau paku boleh dibawa 1, paku baja tapi ya boleh dibawa. Nah terus sisanya baut-baut, teman-teman boleh membawa baut-baut, baut 10, baut 12 biasanya banyak digunakan. Ya beberapa aja sih buat cadangan-cadangan plat nomor, kadang-kadang copot kan, yang sering-sering copot tuh. Terus busi bekas aja atau busi baru lebih bagus, bekas yang penting hidup aja buat jaga-jaga, karena setiap settingan beda-beda. Kalau misalkan settingannya pas, dia jarang banget rusak, jarang banget mati, jarang juga kena patah atasnya, terus jarang ceket. Kalau settingan pas jarang banget di ruang bakar tuh bermasalah kalau semuanya pas. Mau ngebut mau pelan sama aja, tergantung settingan. Nah ini penting juga nih, ini sangat penting juga nih. Kunci Inggris ini buat apa? Kunci Inggris itu bisa semua, roda depan belakang bisa, dan bagian belakang tuh penting banget. Kalau bagian belakang nih, 1 ini shockbreaker bisa, terus ini juga bisa. Nah ini nih yang paling penting nih, ini sama gear depan. Kalau dengan gear depan dia lebih gede karena ini paling maksimal nih. Baut-baut yang paling gede di motor racing ini sama gear depan, makanya harus bawa yang gede ini. Kalau teman-teman yakin nggak bakal ada apa-apa, maksudnya aman-aman aja, ini nggak usah dibawa, nggak apa-apa. Cuman ini multi banget, kalau menurut kita ini penting banget. Yang sering bermasalah di racing 1 roda depan belakang, kalau dia bearingnya udah mulai nggak enak, bearing depan belakang koclak dikit, jangan dipaksain, harus ganti dulu. Dan masangnya harus presisi, harus bener-bener kenceng, dan si asnya harus bagus, jangan sampai selek. Yang sering bermasalah di roda itu depan belakang, rantai jangan sampai kelihatan bekas banget, jangan sampai kelihatan bekas udah jelek banget, karena itu bakal putus, disentak-sentak nanti bakal putus. Terus yang sering bagian copot, knalpot bagian depan knalpot. Karena kita pakai knalpot racing, nggak begitu banyak yang harus diperhatikan, karena emang baut ini luar biasa nih, baut knalpot 2 ini dengan getaran yang luar biasa. Kadang-kadang kita kebut-kebutan nggak kerasa, itu bisa kendor atau copot. Terus bagian baut ini nih, kalau dia knalpotnya knalpot standar, dia sering copot juga, hati-hati dan akan bergetar ke sini. Ini kalau copot ya udahlah, lepas knalpotnya itu. Terus yang sering copot juga di bagian plat nomor kunci 10 itu yang tadi kita bilang, karena kunci 10 itu penting. 1 ini kalau bisa bawanya enggak sih, 1 aja cukup, karena kita pakai L. Jadi pasangannya ini, belakangnya kunci 10, depannya kunci L, jadi aman. Yang sering copot itu ini sering copot, bautnya kendor, harus hati-hati. Terus ini nih spakbor belakang itu sering banget copot, hati-hati juga. Kalau ini cepet, enggak, lampu belakang, toolbox hati-hati, di kuncinya harus benar-benar bagus. Kalau nggak bagus dia rentan lepas. Banyak banget yang kejadian tutup toolbox lepas gitu. Oke, untuk obeng tadi, obeng minus atau plus tadi buat nyongkel ini nih, itu juga penting. Nanti diusahakan obengnya ada obeng angin ya, obeng kecil, karena buat angin atau buat dalaman karbu nanti pas buat ngambil pilot jet atau pilot jetnya. Oke, terus daleman di sini dia pakai obeng yang kecil banget, plusnya harus bagus atau minus harus tajam, karena dia buat nahan nanti kalau misalkan kita stud. Ini kita udah pakai L semua, terus ini juga udah pakai L semua, jadi untuk bisa lebih simpel bawa kuncinya, jadi kita L-in semua udah L, lebih enak, lebih nyaman. Gear tadi yang minus buat nyongkel si platnya, jarang sampai ke gear, cuman ada aja kejadiannya gitu. Nah nanti nih jangan lupa ini dibalik juga nih, kalau misalkan masih ori ya nggak apa-apa, bebas. Nah teman-teman, akan kunci 12 itu kan buat ini juga nih,
Jok, dia kunci 12 buat jok juga, buat ngebuka jok, nanti ngebuka tangki. Suatu saat ada di pengapian yang rusak, jadi kita bisa teman-teman bisa bongkar di bagian bawah ini. Dan di bagian koil kita juga pakai kunci L, jadi udah aman L semua. Baut mesin kita kan udah ada 14 di sini nih, baut mesin, baut rangka. Itu kalau kendor juga luar biasa, getarannya luar biasa, kerasa banget. Oke, tang fungsinya buat narik-narik per juga kalau kita, karena pakai kolong. Suatu saat amit-amit lepas. Untuk simpelnya yang harus dibawa sama teman-teman yang memang bener-bener nggak mau banget ribet, pengen satu tas masuk, tas kecil, cukup kunci busi cadangan, amplas, L5, L6, 10, tribon, obeng plus minus, kalau bisa yang multi. Ini kunci wajib 12-14, sama sambungan rantai, terus solasi, sama cutter. Nah, sama baut terserah teman-teman, biasanya suka masukin di tas satu-satu. Nah, itu tergantung teman-teman, silahkan pilih. Kalau ini kebanyakan, teman-teman bisa kurangi yang sekiranya teman-teman yakin bahwa mesin nggak akan apa-apa. Tapi kalau ini, teman-teman wajib bawa.